Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vincentius Safrianus Kilidileja, NIM 202305010725 dari kelompok 13. Di sini saya akan membahas materi mekanika tanah dalam teknik sipil. Gas. Hubungan antara berat volume tanah dalam geoteknik. Pendahuluan dalam rekayasa geoteknik, pemahaman tentang hubungan antara berat satuan, porositas, kadar air, dan gravitasi spesifik tanah sangatlah penting untuk menjamin stabilitas dan keamanan struktur. Tanah sebagai material yang terdiri dari partikel padat, air, dan udara menunjukkan variasi berat satuan yang bergantung pada kelembapan dan mempengaruhi daya dukung fondasi, kestabilan lereng, serta kebutuhan drainase. Tujuan yang pertama, mengetahui dan memahami berat satuan tanah dalam berbagai kondisi, seperti kering, lembab, dan jenuh. Kedua, mengukur pengaruh porositas dan kadar air pada berat tanah. Yang ketiga, memilih metode perhitungan yang akurat guna mendukung perencanaan teknik sipil yang aman dan efisien. Metode dan hasil. Metode yang digunakan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penggunaan persamaan matematis untuk menghitung berat satuan kering YD, lembab Y, dan jenuh Y1. Yang kedua, pengukuran volume komponen tanah secara langsung untuk mengetahui berat satuan dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, menggunakan gravitasi spesifik tanah GS untuk menghubungkan berat satuan tanah dengan komposisi air dan rongga. Manfaat teoritis. Berdasarkan prinsip 3 fase dalam tanah yang memisahkan volume dan berat setiap komponen, padatan, air, dan udara. Hubungan-hubungan antara parameter seperti rasio void, porositas, derajat kejenuhan, dan kadar air dihitung menggunakan rumus-rumus dasar. Manfaat ketiga, gravitasi spesifik GS ditetapkan dalam menghitung berat satuan untuk berbagai kondisi kelembapan tanah yang menjadi landasan penting dalam geoteknik. Metode praktis melibatkan pengumpulan data lapangan dan uji laboratorium untuk menentukan berat satuan tanah dalam berbagai kondisi kelembapan. Metode yang kedua, analisis volume komponen tanah, padatan air rongga, dilakukan untuk menentukan berat satuan kering, lembab, dan jenuh. Metode yang ketiga, hasil perhitungan rasio void dan porositas memberikan gambaran tentang kepadatan dan tingkat kejenuhan tanah sehingga dapat dibuat keputusan pengaturan kelembapan dan drainase. Kesimpulan, dengan pemahaman ini, hubungan berat volume tanah yang didukung oleh prinsip-prinsip teoritis dan metode praktis memberikan landasan penting dalam perencanaan geoteknik yang aman dan berkelanjutan. Plastisitas dan struktur tanah geoteknik. Pendahuluan, plastisitas tanah adalah kemampuan tanah, terutama lempung, untuk mengubah bentuk tanpa retak pada kondisi kadar air tertentu. Batas Atterberg, LL, PL, SL, membagi konsistensi tanah menjadi batas cair, liquid limit, batas plastic limit, batas susut, shrinkage limit. Tujuannya, memahami perubahan sifat tanah dalam berbagai kondisi kadar air. Batas cair liquid limit. Definisi kadar air ini di mana tanah bertransisi dari plastis ke cair. Metode Cesigrade, alur tanah tertutup setelah 25 pukulan. Kerucut Chateau, penetrasi kerucut 20 mm. Penting untuk memahami konsistensi tanah kohesif. Yang berikut, batas plastik. Didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah plastis dan semi padat, yaitu persentase di mana tanah dengan diameter silinder 3,2 mm mulai retak ketika digulung. Penting juga untuk menentukan stabilitas tanah pada kadar air rendah, dan digunakan untuk menghitung indeks plastisitas atau PI. Indeks plastisitas
Rumus PI sama dengan LL kurang PL. Indikasinya rentang kadar air di mana tanah bersifat plastis. PI-nya tinggi berarti plastisitasnya besar, kohesif, serta rentan terhadap perubahan volume. Digunakan untuk klasifikasi tanah dan analisis stabilitas. Batas susut Stringate limits. Definisi kadar air maksimum di mana tanah mencapai volume minimum. Relevansinya menilai potensi penyusutan dan retak tanah, serta penting untuk lokasi dengan variasi kelembapan tinggi. Aktivitas tanah. Rumus A sama dengan PI per C%, di mana C adalah fraksi tanah liat. Klasifikasinya, yang pertama A lebih besar dari 1,25, di mana aktif yang berarti plastisitasnya tinggi, serta risiko ekspansinya besar. Yang kedua A lebih kecil dari 0,75, di mana tidak aktif, yang berarti plastisitasnya rendah serta stabil. Diagram plastisitas. Grafik hubungan LL dan PL untuk klasifikasi tanah halus. Garis A yang memisahkan tanah lempung clay dan lanau silt. Digunakan dalam sistem klasifikasi tanah USCS. Struktur tanah. Jenis struktur butir tunggal, yang berarti pasir dan kerikil. Sarang lebah atau lanau, flokulan yang berarti lempung. Pengaruh terhadap sifat mekanis seperti kekuatan geser dan permeabilitas. Selanjutnya, klasifikasi tanah geoteknik. Tujuannya yang pertama, menyediakan deskripsi teknik tanah melalui klasifikasi standar. Tujuan yang kedua, memahami sifat dan perilaku tanah untuk berbagai aplikasi teknik sipil. Tujuan yang ketiga, mempermudah prediksi kinerja tanah pada kondisi proyek tertentu. Berikutnya metode. Metode dibagi menjadi 3. Yang pertama, penggunaan sistem utama klasifikasi tanah. Di sini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ASTO Classification System. Yang kedua, Unividen Soil Classification System. Metode yang kedua, menggunakan analisis distribusi ukuran partikel dan plastisitas tanah LL, PI. Yang ketiga, penerapan diagram segitiga USDA untuk klasifikasi tekstur. Yang berikutnya, hasil klasifikasi tanah menjadi Course gradient dan Fine gradient. Simbol dan indeks seperti A-1, A-7, A-ASTO, atau GW, CEH, atau USCS. Kualitas tanah subgrade dinilai menggunakan grup indeks A-ASTO. Deskripsi rinci tanah melalui simbol USCS yang mencakup sifat plastisitas. Manfaat teoritisnya, yang pertama memberikan kerangka standar untuk klasifikasi deskripsi tanah. Yang kedua, mendukung penelitian tentang perilaku teknik tanah di berbagai kondisi. Yang ketiga, mengintegrasikan sifat fisik tekstur dan sifat teknik plastisitas. Manfaat praktis. Yang pertama, membantu evaluasi cepat kualitas subgrade untuk proyek jalan raya. Yang kedua, mempermudah rancangan fondasi dinding penahan stabilitas tanah. Yang ketiga, memastikan pemilihan material tanah yang tepat untuk proyek konstruksi. Yang berikut kesimpulan. Yang pertama, A-ASTO cocok untuk evakuasi cepat kualitas tanah subgrade. Yang kedua, USCS memberikan deskripsi lebih rinci untuk aplikasi geoteknik. Yang ketiga, kombinasi kedua sistem memberikan pendekatan yang komprehensif. Yang keempat, klasifikasi tanah mendukung desain dan implementasi proyek teknik sipil yang lebih efektif. Tujuan yang pertama, menyediakan informasi tentang pentingnya kompaksi tanah dalam konstruksi. Tujuan yang kedua, menjelaskan proses kompaksi tanah
dan faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik pengukuran tanah di lapangan. Metode yang pertama, uji proktor untuk menentukan berat isi kering maksimum dan kadar air optimum. Yang kedua, pengukuran kompaksi lapangan menggunakan metode kerucut pasir, balon karet, dan metode nuklir. Metode yang ketiga, spesifikasi kompaksi lapangan yang mengharuskan mencapai 90–95%. Hasil, proses kompaksi dapat meningkatkan kekuatan dan stabilitas tanah. Hasil yang kedua, berat isi kering maksimum dan kadar air optimum diperoleh dari uji proktor. Yang ketiga, pengukuran kompaksi lapangan dengan menggunakan metode yang berbeda memberikan akuransi yang lebih dibutuhkan. Manfaat teoritis yang pertama, menambah pemahaman tentang proses kompaksi tanah dan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi hasil kompaksinya. Manfaat yang kedua, memberikan landasan teoritis untuk perencanaan dan evaluasi pemadatan tanah dalam proyek konstruksi. Manfaat praktisnya, yang pertama, memastikan kualitas tanah yang didapatkan memenuhi spesifikasinya konstruksi di lapangan. Manfaat yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam memilih alat pemadat dan teknik kompaksi yang tepat. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan tenaga dan sumber daya dalam proyek konstruksi. Kesimpulannya, di sini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, kompaksi tanah adalah aspek penting dalam konstruksi yang berhubungan dengan daya dukung tanah. Pengukuran kompaksi di lapangan dilakukan dengan berbagai metode seperti kerucut, pasir, dan metode nuklir. Spesifikasi kompaksi lapangan harus dicapai untuk menjamin kekuatan dan stabilitas struktur. Yang keempat, pengetahuan ini berguna untuk memiliki metode dan peralatan kompaksi yang tepat dalam proyek konstruksi. Lanjut, klasifikasi tanah tekstural dalam geoteknik. Tujuan yang pertama, memahami karakteristik tanah berdasarkan tekstur dan sifat tekniknya. Yang kedua, menyediakan informasi dasar untuk desain teknik sipil. Yang ketiga, menyediakan informasi dasar untuk desain teknik sipil. Metodenya, yang pertama, pendekatan tekstural. Di sini ada 2. Yang pertama, analisis distribusi ukuran partikel tanah USDA. Yang kedua, penggunaan diagram segitiga untuk klasifikasi. Metode yang kedua, pendekatan teknik. Di sini pendekatan teknik ada 3 bagian. Yang pertama, menggabungkan distribusi ukuran partikel dan plastisitas. Yang kedua, menggunakan 2 sistem utama, AASTO dan USCS. Yang ketiga, parameter tambahan, batas cairan RL, indeks plastisitas PI, dan lain-lain. Lanjut di hasil. Yang pertama, tanah dapat diklasifikasi ke dalam kategori tertentu, contoh A-1 dan CL. Yang kedua, pendekatan tekstural, memberikan dasar sederhana untuk deskripsi tanah. Yang ketiga, pendekatan teknik lebih komprehensif dan mencakup perilaku plastisitasnya. Manfaat teoritis, yang pertama, memahami sifat dasar tanah untuk aplikasi teknik sipil. Yang kedua, menyediakan kerangka ilmiah untuk analisis tanah. Yang ketiga, mendukung penelitian tentang perilaku tanah dalam kondisi tertentu. Manfaat praktisnya, yang pertama, mempermudah evaluasi material tanah untuk jalan raya AASTO. Yang kedua, memberikan data untuk desain pondasi dan dinding penahan tanah USCS. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan dalam konstruksi teknik sipil. Lanjut kesimpulan. Yang pertama, klasifikasi tanah penting untuk desain teknik sipil. AASTO cocok untuk aplikasi cepat seperti jalan raya. USCS memberikan analisis yang lebih komprehensif, kompleks. Yang terakhir, pendekatan gabungan memberikan dasar yang kuat untuk aplikasi praktis dan teoritis.